Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Lo-Feng terkejut. Master 9 keterpencilan adalah Master Dewa Penjaga dari Sekolah Dewa Leluhur. Master Dewa Penjaga adalah senior teratas di antara sub anggota Sekolah Dewa Leluhur, dan mereka berada di level yang sama dengan Dewa Binatang. Tidak heran mereka membantuku seperti itu. Itu karena mereka ingin aku menjadi Master Dewa Penjaga, pikir Lo-Feng. Aku masih membutuhkan harta karun sejati tertinggi untuk melindungiku saat berhadapan dengan para Trugat. Namun, jika aku menjadi Universe Master, kekuatan dewaku akan melonjak lagi, dan begitu pula tekadku. Setelah itu, aku tidak akan membutuhkan harta karun sejati berjenis jiwa untuk membela diri terhadap ilusi dari Master Iblis Ilusi. Lo-Feng memang kuat, dan dia ingin melawan para Trugat. Akan tetapi, dia tetap membutuhkan menara bintang untuk melindungi hidupnya saat dia bertemu dengan mereka. Sosanke memang benar tentangnya. Dia mengatakan bahwa Lo-Feng dapat menjelajahi alam semesta selama dia memiliki menara bintang. Dan terjemahan lain dari itu adalah bahwa Lo-Feng tetap harus takut pada beberapa makhluk tanpanya. Meskipun Lo-Feng mengerti bahwa Sekolah Dewa Leluhur telah melindunginya demi keuntungan mereka sendiri, tapi dia tetap bersyukur. Bagaimanapun, mereka melakukan ini karena mereka sangat menghargai Lo-Feng. Selain itu, berdasarkan informasi yang dia kumpulkan, tidak ada konfrontasi antara Sekolah Dewa Leluhur dan umat manusia. Dan Sekolah Dewa Leluhur berjanji sebelumnya bahwa sub anggota manusia tidak akan diminta untuk melawan umat manusia, dan sub anggota dapat menolak untuk menerima tugas tertentu. Dewa Leluhur berwajah ganda berkata, Master Iblis Ilusi pernah mengejarmu, jadi kamu tahu betapa ras serangga, ras robot, dan ras iblis menginginkan kamu mati. Pikirkan baik-baik apa yang harus kamu lakukan. Aku tahu, Lo-Feng mengangguk. Tentu saja jangan khawatir juga, kata Dewa Leluhur berwajah ganda. Master Iblis Ilusi adalah Trugat. Karena dia gagal, setidaknya kita tahu dia tidak akan datang ke sini dan mencoba menghabisimu lagi. Mengenai meminta Trugat lain, itu tidak mudah. Ras serangga, ras robot, dan ras iblis mungkin tidak mau. Mereka gagal pertama kali, dan jika mereka mencobanya dan gagal lagi, itu seperti memberikan harta karun sejati secara gratis. Dewa Leluhur berwajah ganda tersenyum. Pikirkan tentang apa yang harus kamu lakukan. Aku akan kembali ke istana Dewa Leluhur. Lo-Feng mengangguk. Tentu saja, dia adalah Dewa Leluhur, dan dia telah membantunya dengan menyamar di sampingnya. Dia tidak bisa menjadi mata-mata selamanya. Aku akan kembali ke negara dewaku terlebih dahulu. Lo-Feng berbalik dan berjalan kembali ke istananya. Kemudian dia meninggalkan Pulau Baunia dan kembali ke negara dewanya. Di negara dewanya, samudra terpencil yang tak terbatas merasakan asal-usul alam semesta dan menyerap kekuatan dewa. Lagi pula, hanya 1/8 lautan yang telah selesai diubah ketika dia menjadi seorang kesatria. Menara bintang, kata Lo-Feng. Ia menggunakan baju besi perak dan sayap perak dan berdiri di atas lautan. Binatang bertanduk emas terbang ke arahnya. Binatang itu berubah menjadi binatang bertanduk emas sepanjang 1.000.000 mil dengan menara bintang besar di kepalanya. Binatang bertanduk emas telah mempelajari ukiran di menara bintang selama bertahun-tahun. Ukirannya sangat rumit yang membuat orang-orang bingung. Lo-Feng hanya mampu mengenali 3 tingkat dan memahami sepenuhnya tingkat pertama. Kemarilah, Lo-Feng mengulurkan tangannya. Menara bintang terbang ke arahnya, menyusut dan jatuh ke telapak tangannya.
menara bintang masuk ke tubuh Lo Feng dan melayang di tengah dada Lo Feng. Mutiara menara terbang kembali ke menara bintang. Mutiara menara itu sendiri mampu menjaga jiwa, sedangkan untuk menara bintang yang lengkap jauh lebih efisien dalam menjaga jiwa. Benang yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari menara bintang seperti jaring. Benang-benang itu menutupi Lo Feng, dan setiap jejak kekuatan dewa memiliki jejak kehidupan yang terlindungi. Lo Feng terpesona. Mutiara menara bagaikan batu besar yang menjaga jiwa, namun menara bintang lebih seperti gunung yang menjulang tinggi. Bahkan sekarang rasanya jauh lebih stabil. Tidak heran kalau itu adalah harta karun sejati yang luar biasa. Lo Feng merasa senang diketahui bahwa harta karun sejati tertinggi bisa menjadi harta karun penjaga. Tetapi bahkan beberapa Trugat tidak memiliki harta karun sejati tertinggi. Aku tetap harus berhati-hati. Meskipun Trugat pertama gagal, Lo Feng segera terhubung ke alam semesta virtual dengan pikirannya. Aku mencoba mencari informasi tentang Trugat sebelumnya, tetapi aku tidak bisa. Sekarang setelah aku dianggap sebagai kesatria tingkat atas, otoritas aksesku seharusnya lebih tinggi. Di dalam tempat tinggal Lo Feng di Pulau Guntur, di sebuah istana yang tenang, Lo Feng menatap layar di depan mejanya. Otoritas aksesku memang lebih tinggi. Tuan Jababata. Babata telah menjadi Undying dengan sumber daya yang disediakan oleh Lo Feng. Namun para petarung Undying terlalu lemah untuk ikut campur dalam pertarungan seperti yang dihadapi Lo Feng. Itulah sebabnya dia tetap tinggal di bumi. Namun Babata memberikan banyak bantuan untuk keluarga Lo Feng. Informasi muncul di layar. Lo Feng mengklik hasil pertama karena biasanya hasil tersebut berisi informasi terbanyak. Memang berbeda memiliki otoritas akses dari Kesatria Bintang 7. Aku bisa mempelajari banyak rahasia tingkat atas. Lo Feng tersenyum dan terus membaca. Kesatria adalah mereka yang telah memahami sepenuhnya hukum ruang angkasa atau hukum waktu. Mereka memiliki tubuh dewa yang lebih kuat dan memiliki pemahaman hukum yang tinggi. Mereka telah sepenuhnya memahami salah satu hukum penggabungan. Begitu menjadi Universe Master, mereka akan mampu mengendalikan ruang dan waktu. Ini semua adalah hadiah dari alam semesta. Pejuang Undying, Kesatria, dan Universe Master. Asal-usul alam semesta menganugerahkan mereka dengan kekuatan ilahi yang tak terbatas dan mungkin mewarisi teknik, kendali penuh atas ruang dan waktu, dan kekuatan memutar balik waktu. Asal-usul alam semesta akan tetap memperlakukan Universe Master sebagai anak-anak mereka dan merawat mereka, dan itu tidak akan mengganggu pelatihan mereka. Namun, tidak ada cara yang jelas untuk menjadi Trugat. Semua metode yang mereka coba sebelumnya akan sia-sia. Makhluk hebat lainnya tidak dapat mengikuti jalan yang sama untuk menjadi seorang Trugat. Selain itu, setelah semua upaya, kebijaksanaan, dan keberuntungan, para Trugat mampu mengendalikan hukum. Mereka bahkan dapat membuat hukum mereka sendiri. Dengan demikian, mereka akan ditekan dan dibatasi oleh alam semesta. Alam semesta akan mengurus makhluk ketika itu berubah dari yang lebih lemah menjadi seorang Universe Master. Namun, Trugat dibatasi oleh alam semesta. Begitu dibatasi sehingga mereka hanya dapat menggunakan kekuatan yang sedikit lebih kuat daripada Universe Master yang paling kuat. Bagaimanapun, mereka begitu kuat sehingga mudah bagi mereka untuk membangkitkan seorang Universe Master. Selain itu, jika seorang Trugat menghabisi seorang kesatria atau Universe Master, mereka akan dihukum karena para kesatria dan Universe Master dilindungi oleh alam semesta. Dan semakin kuat kesatria atau Universe Master yang mereka habisi, semakin berat hukumannya. Hukuman menghabisi kesatria tidak berarti apa-apa bagi Trugat. Menghabisi Universe Master akan sangat merugikan. Lo Feng tercengang. Alam semesta mendukung dan memelihara segalanya, gumamnya. Namun setelah menjadi Trugat, seseorang akan ditekan dan dibatasi.
Aneh sekali, mereka semua adalah kehidupan yang lahir di alam semesta asli, dan mereka semua dipelihara dan dirawat. Namun begitu seseorang menjadi Trugat, ia akan ditekan, dan setiap Trugat perlu menemukan caranya sendiri untuk membuat terobosan. Ada perbedaan kekuatan di antara para Universe Master, dan sulit bagi seorang Universe Master untuk menghabisi yang lain, kecuali jika ada kesenjangan kekuatan yang besar di antara mereka. Adapun para Trugat, mereka sedikit lebih kuat bahkan dari Universe Master yang paling kuat. Tetapi mereka langka, hanya ada satu Trugat di dalam ras kita, dan dia adalah pendiri dojo kapak besar. Lo Feng terus berpikir, bahkan orang bodoh pun tahu bahwa Master Iblis Ilusi telah dipekerjakan oleh ras serangga, ras iblis, dan ras robot. Dewa leluhur membelaku kali ini, namun dia tidak bisa terus menjadi pengawalku. Apa yang harus kulakukan kali ini? Lo Feng terus merenung dengan mata terpejam. Ada dua cara dia memutuskan. Pertama, aku bersembunyi di alam semesta asli sampai aku menjadi seorang Universe Master. Namun sangat sulit untuk berubah menjadi Universe Master dari seorang kesatria. Aku mungkin tidak akan mampu melakukannya, bahkan jika aku menghabiskan 180 juta tahun lagi. Selain itu, semakin lama waktu yang dibutuhkan, ketiga aliansi itu akan semakin cemas dan marah. Mereka bahkan mungkin menyerang keluargaku. Pertarungan antar makhluk agung jarang melibatkan keluarga, tetapi pedoman ini hanya berlaku untuk ras manusia. Namun pembunuhan antar ras sangat kejam karena tujuan utamanya adalah untuk memusnahkan ras musuh. Mereka akan melakukan apa saja. Tubuh samudera terpencil yang lebih kuat dari kesatria tingkat atas sedang menjaga bumi, dan bumi dijaga dengan sangat ketat. Kedua, aku bisa menipu mereka agar berpikir bahwa aku adalah Universe Master, karena mereka takut aku akan menjadi Universe Master. Karena mereka takut aku menjadi Universe Master, jika mereka percaya bahwa aku sudah menjadi Universe Master, mereka akan menyesal karena tidak menghabisiku lebih awal. Aku hanya bisa memilih opsi kedua, kata Lo Feng. Baiklah, aku akan menyamar sebagai seorang Universe Master. Berdasarkan informasi yang dikumpulkannya, tubuh dewa akan melonjak 100 kali lipat saat seseorang berubah dari kesatria menjadi seorang Universe Master. Aku pasti bisa melakukannya. Lo Feng mengangguk. Aku hanya perlu membuktikannya dengan bertarung. Karena Lo Feng bertekad untuk membuat semua ras di alam semesta percaya bahwa dia adalah Universe Master, dia perlu membuktikannya dalam pertempuran, dan pertarungannya harus kredibel. Guru Susanke ingin aku menghabisi 10 kesatria tingkat atas atau 1 Universe Master, dan jika aku dapat melakukannya, dia akan membuatkan aku harta karun sejati yang paling tinggi. Aku tidak dapat menjamin bahwa aku dapat menghabisi Universe Master karena aku belum pernah melawannya, dan aku mungkin tidak dapat mengendalikannya. Aku tidak boleh membuat kesalahan apapun. Itu harus menjadi pertarungan yang sempurna. Aku harus menggetarkan semua ras dan meyakinkan mereka bahwa aku adalah Universe Master. Lo Feng segera berdiri. Babata, teriaknya. Makhluk cerdas itu menjawab. Ada apa, Tuan? Kumpulkan semua informasi tentang kesatria tingkat atas dari ras iblis, ras robot, dan serangga. Aku akan membaca semua informasi dan memilih beberapa untuk dilawan. Setelah hanya beberapa saat, semua informasi telah dikumpulkan, kata Babata. Informasinya sangat rinci, termasuk masa lalu mereka, catatan pertempuran mereka, kekuatan mereka, dan harta karun mereka yang sebenarnya. Tepat saat Lo Feng sedang memilih mangsanya, ia menerima email dari pemimpin kota primal. Lo Feng segera berhenti dan bergegas ke istana dewa tempat pemimpin kota primal tinggal. Lo Feng, ini Master Longyan, kata pemimpin kota primal saat melihat Lo Feng. Lo Feng memberi hormat. Pemimpin kota primal berbalik. Aku memanggilmu ke sini
untuk sesuatu yang penting. Berdasarkan informasi intelijen kami, sesuatu yang besar terjadi di sekolah dewa leluhur. Harta karun sejati tertinggi Danau Aurora 5 warna tiba-tiba menghilang sebelum muncul kembali. Namun, tidak ada kandidat di Pulau Baunia yang tahu apa yang terjadi. Apakah seorang Trugat mengejarmu? Trugat itu adalah Master Iblis Ilusi, kata Lofeng dengan penuh hormat. Master Longyan dan pemimpin kota primal menjadi bingung. Lofeng berpikir sejenak, lalu memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Lagi pula dari sudut pandang normal, dia adalah makhluk hebat yang sedang naik daun di antara manusia. Jika para prajurit serangga, iblis dan ras robot berusaha sekuat tenaga untuk melenyapkannya, maka wajar saja ras manusia akan berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya. Dia adalah target pembunuhan oleh makhluk Trugat. Jadi sudah seharusnya umat manusia melakukan sesuatu untuk membantu Lofeng. Jika Master Iblis Ilusi melakukan perjalanan sendiri, bagaimana kamu bisa melarikan diri? Master Longyan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Guru, dewa leluhurlah yang menyelamatkan hidupku. Lofeng memberitahu mereka. Master Longyan dan pemimpin kota primal saling bertatap mata. Keduanya telah mencapai suatu kesimpulan berdasarkan informasi yang mereka terima. Mampu memanfaatkan Danau Aurora 5 warna tanpa diketahui oleh kandidat manapun di Pulau Baunia adalah suatu prestasi yang hanya dapat dicapai oleh dewa leluhur. Yang tidak dapat dipahami oleh keduanya adalah bagaimana dewa leluhur dapat tiba di sana tepat waktu untuk campur tangan. Lofeng menggelengkan kepalanya saat mengingatnya. Sejak aku mendapatkan pengakuan sebagai kesatria tingkat atas dan pertama kali tiba, dewa leluhur diam-diam tinggal di sisiku. Selama 62 tahun dia telah menjadi tetanggaku. Master Longyan dan pemimpin kota primal tercengang, terkejut bahwa dewa leluhur sangat menghargai Lofeng dan bersedia menjadi pengawalnya. Bagaimanapun, dia adalah otoritas terbesar di seluruh sekolah dewa leluhur. Ini adalah sikap yang sangat indah bagi makhluk tertinggi dari kekuatan tertinggi alam semesta untuk tetap berada di sisinya begitu lama hanya untuk melindunginya dalam kegelapan. Itu adalah sikap yang akan menyentuh hati siapapun. Di mana kamu sekarang? Pemimpin kota primal langsung bertanya. Untuk saat ini, aku sementara waktu berada di luar Pulau Baunia, jawab Lofeng. Pemimpin kota primal memerintahkan dengan sungguh-sungguh. Kamu boleh pergi untuk beristirahat sejenak mengenai bagaimana kita harus menangani masalahmu. Aku butuh waktu untuk merenungkannya. Lofeng membungkuk di hadapan keduanya dalam sekejap mata, lalu lenyap begitu saja. Master Longyan berkata, Pulau Baunia bukanlah tempat yang aman. Ketiga ras bertekad untuk menghabisi Lofeng. Keinginan mereka begitu kuat hingga menakutkan. Sebelumnya, kita hanya membuat dugaan, tetapi kami tidak menyangka semuanya akan menjadi kenyataan. Terutama saat lawannya adalah Master Iblis Ilusi, orang yang paling ahli dalam menciptakan ilusi. Saat digunakan melawan seseorang seperti Lofeng yang memiliki bakat teknik membelah tubuh, keterampilannya akan menjadi ancaman yang paling menakutkan. Aku akan memberitahu kapak besar dan mengumpulkan para Universe Master. Pemimpin kota primal tidak dapat menahan kecemasannya lebih lama lagi. Di ruang lain, Lofeng melihat semua informasi yang melayang di udara dan tiba-tiba melihat ke satu set informasi. Ini dia Kesatria Bunga Langit. Kesatria Bunga Langit adalah kesatria tingkat atas dari klan Iblis. Di dalam klan Serigala Langit, dia berada di posisi kedua setelah Master Serigala Langit. Dia adalah kebanggaan klan Serigala Langit dan murid istimewa Master Serigala Langit. Dia juga murid dari leluhur Iblis Mimpi. Lofeng tertawa ringan. Dia teringat saat-saat yang tak terlupakan saat dia berusaha keluar dari neraka es. Master Serigala Langit yang maha kuasa itu telah berusaha menghabisinya. Untungnya pemimpin kota primal telah muncul dan menyelamatkannya. Kesatria Bunga Langit, ini keberuntunganmu, kata Lofeng.
kaulah yang terpilih. Setelah menentukan mangsanya, Lo Feng mulai mencari berbagai informasi terperinci untuk menyusun rencananya. Ia menyelidiki harta karun, teknik, dan informasi terkait yang sebenarnya untuk memahami kekuatannya sendiri. Dan juga, ia menyelidiki kemungkinan tempat tinggal musuh. Saat Lo Feng sedang merencanakan, dia menerima telepon dari pemimpin kota primal. Lo Feng mengesampingkan semuanya. Di tengah reruntuhan yang luas, pemimpin kota primal duduk bersila sambil menunggu Lo Feng. Saat Lo Feng sudah dekat dengannya, dia membuka matanya. Dengan lambaian tangannya, pemimpin kota primal melemparkan sesuatu berupa sinar cahaya yang terbang ke arah Lo Feng. Lo Feng menangkap sinar itu dengan satu tangan dan menunduk untuk melihat kristal berbentuk segitiga di telapak tangannya. Kristal itu seperti batu kecubung dengan pola bunga yang indah, kuno namun sederhana. Kristal itu memancarkan pesona yang anehnya menarik. Ini adalah harta karun sejati berjenis jiwa senior yang lebih unggul daripada harta karun yang berada di level yang sama, kata pemimpin kota primal. Nama aslinya adalah After Image atau bayangan. Lo Feng tercengang. Sebelumnya ketika ia menukarkan bilah harta karun sejati tingkat atas, yaitu Ghost Blade, ia telah memandai katalog barang untuk ditukarkan. Dengan ingatan fotografisnya, ia tentu akan mengingat semua yang telah dilihatnya di daftar hanya setelah sekali melihat. Harta karun ini bernilai 620 poin harta karun sejati. Lo Feng mengangkat kepalanya untuk melihat pemimpin kota primal. Pemimpin kota primal tersenyum. Ini bukan dariku. Ini adalah apa yang diberikan seluruh ras kami kepadamu. Dari semua harta karun sejati tipe jiwa senior kami, ini adalah yang terbaik dari yang terbaik. Nilainya setara dengan beberapa potong senjata harta karun sejati tingkat atas. Ini adalah keputusan akhir yang dibuat ras setelah mengetahui bahwa Master Iblis Ilusi sedang memburumu. Kami memberimu harta karun ini untuk menjaga jiwamu. Kekuatan tekad dan kesadaranmu telah mencapai level Universe Master. Sementara harta karun bayangan atau After Image adalah salah satu harta karun sejati tipe jiwa senior terbaik. Bahkan jika kamu bertemu lagi dengan Master Iblis Ilusi, setidaknya jiwamu tidak dapat ditembus dan dikendalikan oleh jiwa lain. After Image akan digunakan oleh tubuh asliku yang dulunya memiliki armor kekuatan, yang pada gilirannya memiliki khasiat untuk melemahkan serangan jiwa. After Image dan armor kekuatan akan bekerja sama. Ini akan membuat mereka sebanding dengan harta karun sejati tipe jiwa tingkat atas. Lalu, bahkan jika aku diserang oleh Master Iblis Ilusi, aku tidak akan takut tidak dapat menangkis serangannya. Lo Feng diam-diam membuat keputusan ini. Kedatangan harta karun ini tepat pada waktunya. Lo Feng membungkuk dan segera pergi. Oke guys, sampai sini dulu episodenya. Gimana, makin seru nggak? Iya iyalah ya. Sekarang ras manusia lagi was-was banget ya, karena Master Iblis Ilusi itu adalah seorang true god teman-teman. Jadi mau nggak mau ya Lo Feng harus dilindungi ya. Oke, sebelum video berakhir Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih. Semoga puasa kalian hari ini lancar ya teman-teman. Amin.